Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pada hari ini insya Allah kita akan menceritakan tentang salah seorang sahabat Nabi, yaitu bernama Sa'labah. Sa'labah ini adalah salah satu dari beberapa orang yang gemar untuk sholat, yang selalu beribadah kepada Allah, kuat imannya, akan tetapi dia hidupnya boleh dikategorikan sebagai seorang yang miskin, seorang yang tidak mampu. Pada suatu hari Sa'labah ini datang kepada Rasulullah SAW tanpa basa-basi yang panjang. Dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan agar saya bisa menjadi orang yang kaya." Rasulullah pada waktu itu menolak karena beberapa pertimbangan, tapi dengan beberapa dalih dan beberapa alasan. Sekali ditolak, datang lagi, 2 kali ditolak, datang lagi, dan seterusnya. Dan sampai Sa'labah ini berjanji bahwa kalau seandainya dia kaya, seandainya dia mampu, dia akan menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin dan sebagainya. Hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Lama-kelamaan Rasulullah tergiur dan mendoakan kepada Sa'labah. Dan yang namanya doa Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, orang yang dicintai Allah berdoa cepat terkabul, maka terkabullah. Singkat cerita, Sa'labah ini kaya, semakin hari semakin kaya. Sampai Sa'labah ini lupa terhadap janjinya, yang mana sebelumnya setiap hari dia beribadah ke masjid, setiap hari beribadah, tinggal kenangan. Karena kesibukannya mengurus ternak-ternak, lama-kelamaan dia lupa terhadap hari-hari Jumat. Lama-kelamaan dia lupa terhadap zakat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW, singkat cerita, marah terhadap Sa'labah. Karena apa? Karena Sa'labah ini termasuk mengingkari janjinya. Dia menghindari kewajiban berzakat. Ini hanyalah pajak. Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini, kata Sa'labah. Akhirnya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai ayat 77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan hartanya jika dikarunia Allah berupa kekayaan. Ketika ayat ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, ada salah seorang kerabat Sa'labah yang ikut mendengar, kemudian menyampaikan hal ini kepada Sa'labah, yang menjadikan Sa'labah kalang kabut waktu itu. Kalau bahasa kita sekarang, bingung. Dia pergi menemui Nabi dan mohon agar beliau mau menerima zakatnya. Ini sudah kepalang tanggung
baru mau berzakat. Namun Nabi tidak mau menerimanya. Sungguh Allah melarangmu untuk menerima zakatmu. Di sini bukan apa, karena sudah terlalu sering dia mengkhianati. Kemudian Sa'labah yang sangat menyesal, sangat sedih, melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, inilah amalanmu, aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tapi engkau tidak mematuhiku. Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Maka dari ini, selagi kita mampu, selagi ada waktu, kalau seandainya ada harta kita yang seharusnya kita zakati, maka berzakatlah. Apalagi sekarang ini sudah mendekati hari-hari akhir di bulan Ramadan. Ada yang namanya zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak berzakat fitrah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.